Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa hamadana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terus akan malih wiridan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan, anugerah, kemauan dan hidayah, perubahan untuk selalu berupaya untuk memperbaiki dan memperbaiki. Kita masih di dalam 195. Nah, jadi ini tinggal 5 ayat, 195, 96, 97, 98, 99, 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan baru separuh. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa ba'dukum min ba'd. Kemudian kita teruskan falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabil. Jadi Gusti Allah ini tidak akan menyia-nyiakan la udi'u amala amilin min dzakarin wa unsa. Jadi Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan pendamelan sinten mawon. Nah, jadi amaliyah sinten mawon ya, saking wong lanang utawa saking wong wedo podo sami ya. Bahkan kalau dalam Islam ini wong perempuan itu diberi keistimewaan yang luar biasa. Karena apa? Karena pengkhidmatan ketika menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu itu luar biasa. Tiang istri niku nggih, tiang wedok niku. Ba'dukum mimba, begitu juga sebaliknya ya, wong lanang. Nah, ini karena apa? Karena pada prinsipnya orang lanang, orang wedok itu ya sama-sama saling ini. Lanang membutuhkan wedok, wedok membutuhkan lanang. Nah, itu. Jadi balasan Gusti Allah itu podo, tidak ada namanya diskriminasi ya. Nah, itu. Jadi gak ada namanya diskriminasi itu. Wah, wong wedok itu konco wingking, nah, konco ngarep sinten, nah, tidak ada. Memang dulu Bu, asbabun nuzulnya itu memang sababun nuzul dari peristiwa tentang pelecehan dan ini, terutama zaman jahiliyah itu ketika tiang istri itu dalam kondisi haid, ngetos haid nggih Bu nggih. Nah, ibu-ibu saya pikir ini yang haidnya sudah sedikit, ini sudah minpus ya, usia 45 ke atas itu orang yang perempuan itu haidnya sudah ada yang sudah menpause, menpus apa menpause ini, mana pause, buatan haid, alhamdulillah, sehingga sholatnya terus ya. Kalau punya suami pengantin baru terus, sudah nenek-nenek kan gak apa-apa pengantin baru. Dan dalam Islam itu alhamdulillah, bahkan sampai ada kan almar'atu imadul bilad. Yang perempuan itu
sebagai tiangnya suatu negeri. Kalau ibu-ibu pun blakrak, maka hati-hatilah negeri ini di ujung kehancuran. Makanya almar'atus sholihatu, seorang perempuan yang sholihah, negeri ini bisa damai. Makanya ada istilah emak-emak sekarang ini, emak-emak. Nah itu emak-emak sing solekah, ibunya solikah, solihah. Angel tapi angil. Nah, karena apa? Godaannya juga banyak. Dengan posisi istimewa, godaan untuk melunturkan dan menurunkan keistimewaan kita ini juga berat. Merawat itu memang berat. Maintain katanya, maintenance, merawat. Nah itu monggo ibu-ibu, mudah-mudahan dengan kita sami-sami niteni pitutur-pitutur Gusti Allah niki kita saged ngrawat ingkang sae-sae, buang ingkang olo. Pun ngrawat sing sae, ngrawat juga sing olo, podo. Nol kalau gitu kan. Sing elek jalan, sing sae jalan. Jadi nol. Plus minus jadi plus. Nah, digabungkan jadi nol. Kan rugi. Makanya kan kita berupaya hari ini langkung saya saking dinten wingi dino wingi. Hari ini sama mawon rugi kita ini. Hari ini lebih jelek bahkan celaka. Yang bagus hari ini luwih api tinimang wingi. Esok luwih api tinimang dino iki. Nah itu harapan kita kan di situ. Nah itu ngoten triyose kados ngoten niku Bu nggih. Nah, jadi ini sama bil mujazati ti podo in dalam balasan bil amali. Nah, sama Gusti Allah tidak akan lama qalat Ummu Salamata ya Rasulullah inilah asma'u dzikron nisa'i fil hijrati bisyai'in. Memang ketika ama ala amilin min zakari wal unsa ini memang ada seorang sahabiah tanglet tuh tanya ya, dumateng Rasulullah, wahai Rasul kados-kadose kula niki boten mireng tiang wedok disebut. Nah, ketika hijrah memang awalnya yang hijrah itu kan Rasulullah sama Abu Bakar ya, sampai turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Tapi berikutnya gelombang berikutnya sahabiah juga wonten sing hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ayat yang mengatakan min zakarin wa unsa ini sebagai respon dari seorang sahabiah itu sahabat perempuan yang tanglet kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceriose ngoten. Jadi Islam itu karena zaman jahiliyah itu memang orang perempuan itu disepelekan, bahkan gengsi. Kalau punya anak lahir perempuan, tetapi orang perempuan itu dijadikan budak zina itu luar biasa juga zaman jahiliyah itu. Dijadikan budak pemuas nafsu itu luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar juga dalam riwayatnya itu kan mengubur anak perempuan hidup. Saking bahkan ketika head, nah kita teruskan malih tadi perhedannya, orang perempuan itu dianggap hina betul ya. Bahkan bukan hanya jahiliyah ya, ada buku tentang bagaimana posisi perempuan itu hampir semua agama itu sebetulnya di luar Islam ada penyepelean dan pendiskreditan terhadap orang perempuan. Mongomawon jenengan ini pirsani itu bagaimana perlakuan perempuan dari berbagai agama itu. Ada buku jenengan bisa pados saniki kangelan pados di Mbah Google, cari buku yang khusus
menceritakan tentang bagaimana posisi orang perempuan menurut pemahaman agama-agama. Pemahaman loh ya, kalau agamanya bener gak ada. Pemahaman agama-agama di luar Islam. Wah, itu. Jadi diperhinakan, kemudian gak boleh mendekat dengan suaminya. Ya, makanya ke dalam Islam tuh boleh. Ada kan, hanya kan di surat Al-Baqarah itu dijelaskan orang perempuan yang haid itu memang kondisinya sedang mengeluarkan penyakit. Nah itu, oleh karena itu kamu jangan rendahkan mereka, jangan, tetap diperlakukan secara terhormat. Memang secara biologis tidak boleh melakukan hubungan biologis ketika istrinya sedang haid. Tetapi ada cara lain ketika suaminya menginginkan hubungan biologis. Ada. Makanya cepat-cepat nikah lagi Pak Yahya. Ya itu. Saya pikir Pak Yahya ini insya Allah kalau ke atasnya memang pepabri Bu, tapi ke bawahnya masih akabri Pak Yahya. Ngetos pepabri Bu ya. Kalau ke bawahnya masih akabri. Monggo Pak Yahya, kita doakan mudah-mudahan cepat punya istri malih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pak Nurul alhamdulillah sampun. Yang belum tuh Pak Yahya, Pak Kirwani, Yaijen sampun alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita memang harus normal Pak. Sebab apa? Suami tidak ada istri itu nelongso Pak. Ditinggal pergi istri aja kadang nendang umah ijen itu nelongso Pak. Apa mana apalagi tiap hari digandenganku, gandengan. Yang sudah wafat kita doakan husnul khotimah. Jadi kalau begitu besok bagaimana? Saya punya istri banyak di ya. Jangan mikirkan besok masuk alam kubur dengan cari bojok di dalam kubur, gak ada cerita. Ya, saya masih percaya dengan apa yang dibahas oleh Imam Ghazali dan Ibnu Rushdi. Kebangkitan itu adalah kebangkitan ruhani, ruhnya. Bukan, memang ruh itu ketika merasakan ada jasad dia merasa. Sama dengan jenengan ketika pernah makan sate ya. Kalau walaupun sekarang kita ngomong sate kemudian satenya tidak ada, tapi bayangan rasa sate di mulut itu. Kalau rasa itu sudah tahu mencicipi zatnya, grill sapi langsung grill bakar, daging yang dibakar namanya grill ya. Langsung barangnya sudah seminggu kepengker, tapi rasanya karo bayangan bakar-bakarane itu langsung cium. Itu rasa. Makanya ulama-ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi, kebangkitan itu rasa, bukan kebangkitan fisiknya jelegreg, peliknya jelegreg. Memang rasa itu kalau sudah ketahui dengan zatnya seutuhnya ini terbayang seutuhnya. Pengantin baru Pak Yahya itu langsung terbayang gimana rasanya pengantin baru dulu, walaupun istrinya sudah meninggal dunia, tapi bayangan rasa pengantin barunya utuh. Apa ada yang nginceng apa enggak kan? Nah, dulu kan katanya zaman dulu itu boes biasa nginceng, setelah nginceng apa wah, diselamati anaknya, alhamdulillah sudah patut. Selamati, pernah ada nggak tradisi itu? Sekarang masih ada nggak nyelameti anaknya yang baru nikah sudah dianggap patut kan? Faladina hajaru, faladina mongko utawi tiang-tiang hajaru kang podo hijrah sapa si aladina, yaitu mimma kata ilal madinati. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Kalau Mekah memang sudah namanya Mekah. Baru setelah dirubah oleh Rasulullah, kota Yasrib itu ditoto secara sosial, ditoto secara metropolit. Nah,
jadilah Madinah. Makanya Madinah itu beda suasana itu. Kalau panjenengan haji atau umroh itu bisa merasakan bagaimana rasanya ketika sholat di Masjidil Haram dan bagaimana rasanya ketika sholat di Masjid Nabawi. Itu ada bedanya. Wa ukhriju min diarihim, kemudian tiang-tiang yang hajur itu karena apa? Karena memang diusir, ya. Jadi ketika ya seperti sekarang yang sedang ramai itu kan mengerikan juga ternyata ya, sudah sekian minggu, semingguan lebih Palestina dengan Israel, Gaza itu sampai hancur-hancuran, bahkan sudah ribuan kan yang meninggal dunia itu. Rumah yang tadinya magrong-magrong langsung disapu sama peluru kendali, bahkan bom yang dilarang saja langsung dibeletuskan itu sampai fosfor itu. Bahkan hari ini katanya TV Joe Biden, Presiden Amerika Joe Biden mau mengunjungi Tel Aviv, kata memberi dukungan. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai menular nggih. Nauzubillah min zalik. Ngeri, anak kecil usia berapa sudah pegang senjata yang gitu. Sementara di kita, anak-anak kita ini berada. Jadi perang itu memang membawa derita ya, yang luar biasa. Nah ini zaman Rasul kan begitu, di Mekah dikuyo-kuyo sampai di macam-macam, sampai berapa kali kan Rasul hijrah itu. Pertama bukan ke Yasrib ya, pertama itu bahkan sampai diboikot segala. Nah sekarang kan sudah diboikot juga itu Gaza itu, tidak boleh ada suplai makanan, suplai bantuan kan, sampai nguler truk-truk bantuan yang mau. Ya memang ya gimana lagi, sunatullah. Wong Yahudi itu minta ampun itunya. Kejamnya itu. Wa udu fi sabili, kemudian podo den loroaken. Nah, sapa si Aladina hajar memang fisabili ing dalam berjuang di jalan Allah. Sabili di sini aifidini, ketika tiang-tiang yang beriman zaman Rasul awal itu berjuang di jalan Allah. Bahkan waqatalu. Wah, memang berhasil juga Rasulullah itu membunuh orang-orang kafir. Merangi sapa ka alazina udu hajaru. Waqutilu, tetapi ketika berperang juga terbunuh juga. Wa qutilu lan padha den pateni sapa si aladina hajaru wa ukhriju min diarihim wa udu fi sabili. Nah ini gambaran ini juga harus di ini bapak-bapak terutama yang punya ibu-ibu nggih sami nggih, kalau punya waktu kebetulan dikersakake oleh Gusti Allah ikut terlibat berjuang, ngurusi orang banyak, ngurusi masjid, ngurusi jadi RT, jadi RW, tantangannya juga berat gitu. Jangan dikira kalau sudah ngurusi orang banyak itu mulus saja. Nah, ini gambaran kita juga. Jadi selama ayat ini berbunyi kados ngeten niki, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjuang fi sabili fi dinillah ya, di jalan Gusti Allah ya, siap-siap menerima resiko di dunianya, tetapi itunya imbalannya la ukaffirannahu la ukaffiranna la ukaffiranna, la-nya juga la li takkid, ronna juga menunjukkan kesungguhan, takkid juga karena nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Nah ini kategorinya nun taukid sakilah, sungguh temen. Nah aku Gusti Allah kan bakar ngelebur anhum saking
tiang-tiang sing aladina hajaru. Jadi kalau panjenengan dikuyo-kuyo, dibuli, terutama ibu-ibu nggih yang tahan banting, yang tahan imun dari pembulian. Nah, imun dari perbuatan-perbuatan orang yang menacat, ngelarai. Karena memang dari dulu penacatan itu sudah menjadi sunatullahnya. Ayat sebelumnya kan sudah menjelaskan kan. Kita harus tetap tabah, kokoh, imun, kan bahasa imun, kuat, tahan. Nah, karena apa? Karena Gusti Allah menjanjikan kepada kita la ukap pironna anhum sayyiatihim. Kepada perbuatan-perbuatan jelek kita. Makanya saya pernah nyampaikan kan, kalau panjenengan diilokno tiang harus mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun, panjenengan pun saged ngurangi dosa kula. Tetapi kalau panjenengan loro ati ya gak sida, la ukafironnya boten sida. Tetapi kalau panjenengan relo alhamdulillah, bahkan kalau perlu kayak hadiah, nah, alhamdulillah panjenengan pun ngurangi dosa kula. Ayo saiki sarapan pagi rawon Pak Pangat. Nah, karena jam 6 rawon Pak Pangat sudah buka, Bu. Wecok rawon Pak Pangat. Rawon suwir napa rawon campure atau krengsengane nggih, monggo. Jadi jangan tambah sakit hati, tambah alhamdulillah. Bila perlu, oh aku kebenaran iki mari oleh gajian, mari oleh pensiunan kucai, tak kei sampean. Nah, alhamdulillah. Bukan ya, awakmu senengane nyacat to, kan kata merek tukaran kan ngaten. Astaruha. Nah itu tegese ingsun Gusti Allah. Nah, nutupi kesalahanipun tiang-tiang sing alladina hajaru wa ukhriju. Ini kan gambaran. Jadi sampai jenengan dikuyo-kuyo pun, sampai jenengan dilokno model apapun, bahkan bela jadi jenengan diusir. Ya. Bahkan konon tuh katanya orang yang berjuang di masjid ini dari dulu sejak awal katanya informasinya selalu dibully, dikuyo-kuyo dan macam-macam. Tapi mudah-mudahan sekarang ini sudah sadar lah ya, yang mau nguyo-nguyo itu sudah sadar, mudah-mudahan. Bahkan Rasulullah itu luar biasa, wah itu la ukaffiranna anhum sayiatihim astaruha bil maghfirati. Dengan cara apa? Gusti Allah ngelebur, nutupi segala sayiat kita, segala kejelekan kita, tiang-tiang. Jadi orang baik di dunia ini tidak ada yang namanya baik abadi. Orang salah tidak ada salah abadi. Karena dibalik kebaikan seperti kula niki, kadose ini berada di dalam posisi kebaikan. Yo belajar bersama. Tetapi kula niki termasuk yang boten beradab juga ini. Karena apa? Karena lungguh kula nang dhuwur padahal usia panjenengan sepuh-sepuh. Pak Yahya lebih tua dari kula. Kan itu. Ibu-ibu lebih tua dari kula. Kula kurang ajar kan? Jadi di balik kebaikan kita ini tetap masih menyimpan sesuatu yang kurang yang baiknya. Makanya nun sewu nggih, nun sewu. Kula lungguh mriki niki. Sajane ya kurang ajar. Arek cilik mekitik lungguhe metangkring kan enggak nang dinglek metangkring. Kan enggak sopan sebetulnya. Kalau diukur dari wong enom iku ojo sampai atau jadi kula niku boten sopan Bu, ngapunten nggih. Ya, panjenengan sepuro nggih. Ya, nah besok-besok ya apa kalau di bawah mawon sampai sampean sana. Ya, tapi gak keto ibu-ibu kalau di bawah. Nah, karena kula kecil. Jadi di balik kebaikan kita masih menyimpan. Makanya kita sering-sering istighfar. Nopo mali kalau pas perbuatan niku Allah ya.
Di balik olo tidak ada kebaikan, Bu, tapi di balik kebaikan masih menyimpan keoloan, peroloan. Nah, itu. Oleh karena itu ya satarol uyub, ya qabilat taubati. Ya, kan itu ya asmaul husna itu. Ya wow, ya qabilat taubati, ya qabilat taubati du Gusti ingkang maha nyepuro nerami tobat kula. Jadi ya waya satarol uyubi du Gusti ingkang nutupi aib-aib kula. Ya itu di ini ditangisi kita nang Gusti Allah itu. Makanya sering-sering nangis, nyuwun tuh nangis. Dan supaya kesungguhan itu ada kita buktikan gitu loh. Jangan sampai hanya manis di mulut, abang-abang lambai. Kalau panjenengan doanya abang-abang lambai, mari doa ya kelakuan balik meneh berarti opo sing dilakoni abang-abang lambai, gak dihayati, gak dijadikan sarana untuk merubah diri. Makanya kopiro dia kopila taubati wa kopiro dunubi ya satarol uyubi ya hafidu itu diwaos itu. Ya habdodot engkang merekso ya latifu ya khobiru duh dat kang moho lembut lan moho pirso. Khobir itu moho pirso. Di atas alim itu al khobir, cermat, pirso, detail. Gusti Allah itu detail. Makanya kan ada ayat fama ya'mal miskola darotin khairo, ya sekecil apapun perbuatan baik akan karena saking detaili Gusti Allah. Dengan apa astaruha nutupi Gusti Allah dumateng kelakuan olonipun tiang sing dikuyo-kuyo ketika berjuang di jalan Gusti Allah, bahkan sampai dibunuh sekalipun bil maghfirati kalawan angsal ampunanipun Gusti Allah. Kemudian setelah diampuni wala udkhilannahum, la di sini sungguh ini Bu, la takkid. Nah, lan sungguh Gusti Allah akan melebuh, akan memanjingkan, memasukkan jannatin tajri min tahtihal anharu. Bakal manjing akan sinten Gusti Allah, manjing akan jannatin, suruh milih. Makanya jannat itu suruh jamak ini. Oh tak lebuno ae pilihan surga model apa sing awakmu pingini. Aku tak akan memasukkan kalian orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, sekalipun itu dikuyo-kuyo bahkan sampai dibunuh sekalipun akan dimasukkan ke dalam, silahkan suruh milih nih. La udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal. Gambaran surga itu istimewa, digambarkan tajri min tahtihal anha, seolah-olah di bawahnya ada sungai, ada taman yang luar biasa. Sebagai apa? Sawaban, sebagai imbalan, sebagai ganjaran min indillahi, saking kersanipun Gusti Allah. Nah, sawaban ini diartikan sebagai muakidun, sebagai kata yang mengokohkan lahu kepada kata laukafironna. Ronna itu untuk mengatakan sungguh, namanya nun taukid sakilah, untuk kata huruf nun di akhir huruf kata kerja atau kalimat fi'il yang fungsinya untuk mengukuhkan, mengokohkan. La juga begitu, la masuk kepada fi'il mudhore itu artinya mengatakan sungguh. Jadi double persungguhannya itu. Ada kata la-nya dan ada nun taukid sakilahnya itu dalam. Jadi tiang-tiang sing ahli nahwu. Min indillahi saking ngersanipun Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah indahu iku tetep ing dalam ngersanipun Gusti Allah husnus sawabi, sebaik-baiknya balasan ai jaza. Nah,
monggo, insya Allah pasti Bu, jangan sampai ragu dengan janji Gusti, karena doa sebelumnya kan la yukhliful mi'ad. Gusti Allah ora bakal nio-nioaken janji nih jipun. Gak ada janji-janji PHP, gak ada bagi Gusti Allah. Ngertos PHP mungkin? Napa PHP niki? Memberi harapan palsu di PHP. Gusti Allah tidak ada PHP-an. Memang kok seolah-olah di dunia ini koyo-koyo ya, seperti ayat seperti ini di bawah ini. Nah wa nazala lama qala muslimuna a'da'ullahi fi ma naro minal khairi wa nahnu minal jihadi. Karena ini wa nazala lan tumurut lama qala lan tatkalane ngendika ya sinten al muslimuna tiang-tiang wong Islam ngendika nalikane melihat a'da'ullahi utawi musuh-musuh Gusti Allah pimanaro ketika kita melihatnya minal khair dari sisi kebagusan koyo-koyo nah apa namanya orang-orang non muslim itu ketika orang Islam melihatnya koyo-koyo orang kafir itu ya kaya raya koyo enak-enakan yang punya supermarket, yang punya mall, yang punya hotel mewah-mewah sampai bintang 7 ya, ada hotel bintang 7 begitu, obat sakit kepala seperti apa Dubai itu ada hotel yang berapa satu malam tuh Bu harganya untuk hidup jenengan seumur hidup satu minggu di Dubai itu di hotel yang paling Buruj ya itu hotel Al Buruj itu luar biasa. Nah koyo-koyo koyo lihat Westin, kalau di Surabaya itu kan ada Westin, ada Marriott, ada apa itu memang ini Bu, cuman sayang tempat nguyuhnya itu tidak seperti cara nguyuhnya orang santri ya, itu. Nah, itu. Nah, makanya paling repot saya ini kalau hotel berbintang 5 yang belum terstandar halal. Sekarang tuh halal ada terstandar ya, cara bersucinya kan. Nah, itu. Gusti Allah memberikan la yaghurranna kata qalubal ladina kafaru fil bilad. Tiang-tiang yang muslim yang mengeluh ya, yang melihat la yaghurranna ojo sampai ya terbujuk ya, terbujuk hatimu itu ojo sampai terbujuk dengan apa? Dengan taqallubal ladina kafaru, dengan seolah-olah ketika kalian melihat orang kafir, nah itu di mana bisnisnya sukses ya, ya. Taqallubal ladina kafaru aytasaruhum fil biladi bitijaroti wal kasabi, seperti bisnisnya hebat macam-macam. Kamu jangan terbuai, jangan terbujuk. La yaghurannaka. Karena apa? Mereka ini pada hakikatnya mataun qalilun ya. Karena apa? Karena hanya untuk memuaskan kehidupan di dunia saja. Makanya di ayat sebelumnya digambarkan dengan mataul ghurur. Nah, yang ayat ini kepuasan, kemewahan ya, karena dunia ini kan sebetulnya kan fata morgana. Kanjeng kan hanya melihat tuh sawang sinawang kan itu. Tetapi semuanya atas nama. Jenengan punya sertifikat sampai ratusan. Ya, koyo Panji Gumilang tuh berapa sertifikatnya? Ya kan atas nama. Mati ya tinggal. Bahkan ada, mohon maaf ini cerita, ada orang meninggal dunia zaman Covid. Zaman Covid. Suami istri berbarengan, berdekatan ya mati. Tahu-tahu ketahuan oleh anaknya itu di lemarinya ada batangan emas kiloan, itu sampai 10 katanya. Kemudian rumahnya sing telecek di Madiun ada, di Malang ada, di Surabaya ada, di Bandung terakhir tinggalnya di Bandung juga ada. Nah
Ada anaknya yang di Surabaya dan ada anaknya yang di Bandung. Anak yang di Surabaya tuh gak ngerti kalau bapak ibunya tuh nah oleh anak yang di Bandung itu maunya tidak diberitahu, maunya bahasa yang lebih kerennya mau ditilep. Tapi ada dulu ojo ya apa nah, itu. Jadi royoan akhirnya ketika hidupnya mungkin belum sempat nulis wasiat secara tertib. Kalau mendatar hanya ini rumahnya sih dikontrakan ada, tapi begitu meninggal dunia ya semuanya ditinggal Bu. Emas yang batangan ya ditinggal, rumah yang sing telecek di mana ya ditinggal, sertifikatnya juga kan ya ditinggal. Nah, itu. Makanya kalau kita ngertos kados ngoten niki ayat ini ya mudah-mudahan jenengan pun ngantos harta dunia itu justru jadi beban di akhirat. Seperti ayat sebelumnya kan itu digambarkan koyo ulo yang akan nyakoti. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ini diingatkan lagi nih ayat yang senada dengan ini kan banyak itu. Ayat sebelumnya aja sudah berapa itu? Mataul gurur, sebelumnya juga gitu. Mataun qalilun, karena dunia ini digambarkan kemewahan dunia, kepuasan dunia, kepalsuan, karena ujian kan. Dia tamat tauna tuh biasiron, menikmatinya sedikit. Ya seperti saya pernah sampaikan, kepuasan dunia itu hanya ada sajengkal. Itu pun kalau mata kita bisa berkedip. Ngantuk saja sudah hilang semuanya itu ngantuk. Makanya saya tuh gak terlalu khawatir kalau laki-laki dan perempuan bukan mahramnya tidur bareng, gak mengkhawatirkan. Sing mengkhawatirkan kalau melek bareng. Kalau tidur bareng kan sudah tidak punya. Ngantuk aja gak duwe opo-opo. Makanya hati-hati nggih kalau punya anak yang masih gadis, punya yang masih joko pun ngantos disuruh melek bareng bengi. Sekarang tuh banyak kecelakaan. Nah, itu banyak kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau tidak bisa ngerawat keturunan secara baik, nah, jadi mataun qalilun, jadi keterbuaian orang-orang yang ingin menggapai kepuasan dunia saja, nah, ada sajanya, maka mereka ini adalah orang-orang yang hanya menikmati sedikit dari kepuasan dunia. Ya tamat tahu nabihi yasiron fid dunya. Kemudian setelah itu wayafna, rusak, hilang, hancur. Kemudian setelah hanya diberi kepuasan setetes, bahkan kalau menurut ulama tasawuf di dunia ini kan kita ini menikmatinya kan hanya setetes dari air satu lautan. Sementara kepuasan akhirat gambarannya lautan yang tidak terbatas. Summa ma'wahum jahannam, summa ma'wahum nuli Gusti Allah menempatkan cuma makwa jahannamu itu tempat baliknya itu panggonan sing sak benarnya jahannamu tegese apa iku neraka jahannam. Wabi salmihad, kalau di atas husnus sawab, sebentar di bawah sebaliknya wabi salmihad sak leme. Jadi neraka jahanam itu ya diberi metafora, diberi kiasan seperti halnya alas yang paling jelek, hanya sekedar alas. Nah itu. Nah kalau orang yang beriman ya tajri min tahtihal anharu sawabam mina indillahi wallahu indahu husnul sawab. Pasti Bu, jangan ragu, jangan insya Allah, karena ini adalah janji Gusti Allah. Makanya panjenengan kalau ditakdirkan ekonomi berlebih, siap-siaplah berinvestasi untuk mendapatkan kepuasan di akhirat.
pun ngantos di akhirat nanti justru harta kita menjadi beban, menjadi mempercepat proses penyiksaan dari Gusti Allah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum insyaallah besok, nggih. Nah, itu ini gambarannya mengokohkan kepada ayat yang memberikan informasi tentang mataul ghurur. Memang betul, siapapun sih di dunia ini ketika melihat orang mobilnya Ferrari, rumahnya bah istana sehingga diistilahkan sultan, ya kan? Nah, itu pakaiannya selalu branded, bawa tas yang harganya branded miliaran. Kemudian sepatunya beli, sandalnya aja yang puluhan juta. Siapa sih yang tidak ngiler? Sama ngilernya, cuman Gusti Allah merem-merem ojo ngiler. Nah, melihat seperti itu tuh la ya guron naka, ojo sampai awamu ngiler. Nah, terbujuk melihat orang-orang yang seolah-olah di dunianya pesta pora. Ingat mataun qalilun, seperbuat hidup seperti itu kepuasannya ke atas sejengkal, ke bawah sejengkal. Tur kalau matanya masih bisa berkedip. Itu ada pengusaha kaya di Indonesia itu yang sampai sekarang tukaran belum putus-putus di pengadilannya itu. Termasuk kategori orang konglomerat, meninggal dunia alias mati. Makanya kan ayat kulun nafsin dha'iqatul maut itu kan ayat hiburan bagi orang-orang yang beriman itu. Nggih Pak, nggih, matur mawon nggih. Monggo insyaallah kita lanjutkan besok. Monggo Pak. Kalau yang jadi sebetulnya sederhana Pak. Gusti Allah itu kepingin kita tuh nurut. Nah, gitu aja sebetulnya. Diuji dengan harta benda berlimpah. Oh iling lo, iku dudu duwe awakmu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Saiki aku ya nurut. Amen nurut gimana? Tasarupno sesuai karo karepku kan ngoten mawon dari pangeran itu. Ya. Ojo sampai kita ini punya rasa ingin memiliki dan menguasai. Kan sebatas titipan, sebatas amanat. Jadi di dunia ini sebetulnya makanya kan ada ayat innahu kana doluman jahula. Ketika kita ini diberi amanat anati kan semuanya sebetulnya kan kalau nurut berada di jalur yang benar, insya Allah sesuai dengan harapan Gusti Allah, janjinya benar. Wong orang melo duwe kok kamu mau polah-polah, kan itu akan sederhananya. Awamu orang melo duwe kok polah-polah. Cuma kadang-kadang kita ini memang di dunia itu diuji kesadaran kita, diuji kepatuhan kita, komplain nang Gusti Allah, itu aja sebetulnya. Harapan Gusti hanya satu, komplain nang Gusti Allah, taat nang. Enak saja. Toh seandainya kita tidak punya apa-apapun, tidak akan pernah selama ada nyawa kita tidak diberi makan oleh Gusti Allah. Lebih enak saja nih, lebih enak saja nih. Tapi kan izin, hanya izin saja. Makanya Gusti Allah mesti memberi ruang. Makanya kita jangan berlebihan dan itu. Tasarufkan sesuai karpe Gusti Allah. Ngoten mawon nggih. Al-Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana tarham kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi.
Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqulina biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarmasalat min jami'il khairat wa ma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik kalau maftah qulubana kaputuhil arifin wa nawaman ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajal inna amruhu idza arada syai'an ayyakun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selebihnya wangpangten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataya Rabbi